Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih berjumpa dengan program studi S2 Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau, tentunya bersama dengan Rado Institute. Kita turut mencerdaskan mahasiswa Indonesia, terutama mahasiswa pasca sarjana matematika FMIPA Universitas Riau. Pada kali ini kita akan melaksanakan bedah riset artikel, yaitu dengan tema Forecasting Electric Consumption Using Hot Winter. Nah, jadi kalau gitu, pada pertemuan kuliah yang kelima, kita dari mata kuliah statistik 1 di Pasca Sarjana Matematika FMIPA Universitas Riau telah masuk ke dalam bahasan mengenai modeling forecasting, modeling time series maksudnya, modeling time series, hot winters additive dan hot winters multiplicative untuk konsumsi listrik. Oke. Jadi bedah riset artikel ini seperti biasa akan kita pertajam dengan pembahasan pemrograman bahasa komputer untuk dapat mengurai, menerangkan riset artikel yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, kita coba lihat riset artikel yang akan kita bahas pada saat ini, di mana riset artikel yang akan kita bahas pada saat ini adalah berjudul, ini dia riset artikel kita yang terbit pada Fakta Universitatis Series Economics and Organization. Oke. Forecasting electricity consumption by using hot winters and seasonal regression models. Jadi kita bahas masalah hot winternya dan kita akan bahas ke depan masalah seasonal regression models. Nah, dalam riset artikel ini yang terbit pada tahun 2011 itu diberikan data konsumsi bulanan elektrik. Nah, konsumsi listrik bulanan dari Januari 2006 sampai Oktober 2011. Nah, datanya ada. Kita tinggal mencek apakah data ini ada unsur tren, ada unsur seasonal. Nanti akan kita cek dengan menggunakan bahasa pemrograman kita. Dalam jurnal digunakan model matematis hot winter time series, hot winter multiplicative, dan hot winter additive. Nah, kalau kita lihat tampilan dalam jurnal ini, dalam riset artikel diberikan pemodelan hot winter multiplicative. Nah, untuk melihat mata kuliah apa itu hot winter multiplicative, apa itu hot winter additive, silakan masuk ke Rado Institute, cari mata kuliah proses stokastik, lalu masuk ke dalamnya cari time series tentang hot winter multiplicative dan hot winter additive. Nah, dalam model ini, dia berikan hasil forecasting. Nah, dalam riset artikel diberikan forecasting. Jadi, tahun 2006, bulan Januari, forecastingnya 35.000. Oke. Dan seterusnya. Dan diberikan nilai forecasting ramalan untuk 1 tahun ke depan. Jadi, ada data yang dihasilkan oleh model, yaitu data yang sama banyak dengan data sebelumnya. Tentu data sebelumnya ada, data oleh model ada, lalu dilakukan forecasting untuk setahun ke depan. Nah, ini hasil dalam riset artikel. Dan dalam grafiknya itu juga jelas garis putus-putus itu merupakan model dan garis hitam tebal itu merupakan data sebenarnya. Jadi kalau kita lihat riset artikel ini sangat baik sekali dalam menghampiri data sebenar menggunakan model hot winter multiplicative dan telah berhasil untuk memforecasting 1 tahun ke depan. Jadi apa yang kita lihat pada
kesempatan kali ini adalah ini merupakan teknik-teknik yang telah kita pelajari dalam mata kuliah Statistik 1 di Pascasarjana Universitas Riau, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Kita telah bahas ini dan saatnya kita akan coba menghasilkan bedah riset artikel ini dengan tampilan yang lebih baik daripada riset artikel yang diberikan. Jadi kalau begitu, pada kesempatan kali ini, karena kita sudah belajar 4 model time series tentang forecasting untuk data yang memiliki trend dan seasonal ini, diantaranya adalah klasik, additive dan multiplikatif, dan ada hot winters, 3 variabel untuk additive dan multiplikatif. Kita akan cobakan data yang diberikan pada riset artikel ini dengan menggunakan 4 model yang telah kita bahas. Lalu kita lihat nilai mean absolute error-nya, kira-kira mana yang terbaik. Oke, kalau gitu kita buka R kita. Kita buka R kita. Kita share screen, kita buka R, kita share. Nah, ini adalah program R yang telah kita bangun. Ini data elektrik sesuai dengan riset artikel yang telah kita bahas tadi. Coba kita runkan data elektriknya, kita run. Oke, kita buka Windows. Oke, nah ini dia. Kita Windows Console. Kita bersihkan dulu konsol kita. Edit, clear console. Kita buka 2 Windows vertically. Nah, ini dia. Jadi data elektrik ini data yang telah sama dengan riset artikel, kita run. Nah, ini datanya, kita coba kita panggil data kita, data elektrik. Data elektrik, kecil. Data elektrik. Nah, ini data kita. Nah, data yang masih dalam proses bentuk data numerik, belum dalam format time series. Lalu langkah berikutnya kita coba berikan nama data gas BTS untuk data elektrik. Oke, kita runkan saja. Oke, kita run. Nah, data elektrik ini kita sebut dulu dengan data gas BTS karena kita mempunyai program sebelumnya dengan menggunakan data penghasilan gas alam di negeri Brazil. Kita tidak mau merubah program, tentu kita akali dengan data elek tadi, kita anggap seolah-olah data gas yang belum dalam bentuk time series. BTS itu belum time series. Jadi data gas TS itu data elektrik tadi yang kita ganti ke dalam time series. Kita tengok data kita, data gas TS. Nah, ini data kita yang sama persis seperti riset artikel. Dari 2006 sampai 2011, dari Januari, dan 2011-nya itu hanya sampai Oktober. Nah, oke. Ini data yang persis sama dengan riset artikel yang telah kita bahas. Ini dia. Dari 2006 sampai 2011, 2011 hanya sampai Oktober. Nah, kita coba lihat plot, kita plotkan plot data gas TS. Kita enter. Nah, kita lihat ternyata di sini memang ada seasonal. Dalam setiap tahun data yang diberikan itu polanya sama. Nah, dan seolah-olah ada tren naik dalam data ini. Nah, kalau datanya seperti ini, data konsumsi elektrik ini memang ada seasonal, ada tren, maka keempat-empat model yang telah kita bicarakan, klasik, additif, dan multiplikatif, dan hot winter, additif, dan multiplikatif, 3 variabel bisa digunakan. Lalu setelah kita tahu ini berlaku, baru kita lakukan pemodelan, model gabungan. Ini model gabungan itu artinya
kita gabungkan 4 teori, 4 jenis model yang kita bahas dalam mata kuliah statistik 1 untuk mahasiswa pasca sarjana matematika, kita hasilkan dalam satu bahasa program yang sangat baik. Oke, jadi bahasa programnya ada model gabungan, diberikan data gas time series. Oke. Lalu data Y sebanyak data gas TBS, data X adalah 1 sampai panjang data Y. Lalu kita tahu kita memerlukan trend line. Ada A, ada B. Trend line itu estimeric linear model. Ingat regresi linear atau linear model dalam R. Data Y, data X kita ambil yang A-nya tuh kurung siku 1. Jangan lupa kurung siku 2 kali, sedangkan yang B-nya juga menggunakan angka 2. Jangan lupa kurung siku 2 kali 1 dan kurung siku sekali 2. Lalu nilai tren seperti biasa rumusnya A tambah BX. Lalu nilai tren ini kita robah juga ke dalam format time series. Lalu data TS kita ada dan nilai seasonal. Nah, ingat nilai seasonal index kalau menggunakan klasik editif kita menggunakan bahasa decompose. Kalau dia editif, type editif yang kita perlukan seasonalnya. Untuk multiplikatif sama decompose. Ingat data yang digunakan data yang sudah dalam format time series type multiplikatif seasonal. Lalu nilai indeks seasonal itu adalah time series. Nilai indeks seasonal add dimulai dari 2006 bulan Januari, diakhiri dengan 2011 bulan 10, frekuensi 12. Ini untuk editif. Sedangkan nilai indeks multiplikatif sama saja. Nilai indeks yang telah kita cari di atas tadi yang menggunakan bahasa decompose, kita start dalam C 2006 bulan 1 sampai 2011 bulan 10. Nah, ada yang bertanya, kenapa 2 kali? Kenapa tidak cukup decompose saja? Ternyata tidak cukup kalau kita gunakan decompose saja, dia hanya data itu dia anggap penuh untuk setiap tahun itu 12, sedangkan kita tahu tadi 2010 hanya sampai bulan Oktober. Oleh sebab itu kita perlu munculkan nilai indeks seasonal editif yang baru, di mana dimulai 2006 bulan Januari sampai 2011 bulan 10. Nah, tapi dengan catatan dapatkan dulu nilai indeks seasonal add ini seperti yang di atas menggunakan bahasa decompose, lalu panggil sekali lagi untuk melengkapkan data tadi sebahasa dari 2006 Januari sampai 2011 bulan 10. Kalau tidak kita gunakan ini, maka decompose ini hanya menggunakan data sampai tahun 2010. Karena tahun 2010 yang penuh 2006 sampai 2010. Kalau tidak kita gunakan NC 2011-10. Nah, itu dia tadi. Maka estimate editif, ingat kalau editif dia ditambah nilai tren tambah nilai indeks, sedangkan multiplikatif nilai tren dikali. Nah, untuk Holt Winters kita sudah tahu menggunakan bahasa Holt Winters, data TS seasonalnya multiplikatif. Ambil yang kolom 1. Sedangkan editif Holt Winter menggunakan season editif, ambil kolom 1. Lalu kita berikan yang kita inginkan nilai trends, estimated editif, nilai ini artinya ini adalah data yang dihasilkan model editif klasik, sedangkan estimate mul adalah data yang dihasilkan oleh klasik multiplikatif. Mul ini adalah data yang dihasilkan oleh Holt Winter multiplikatif, sedangkan HW adalah mul data yang dihasilkan oleh Holt Winter editif. Lalu kita jalankan semua program ini, kita jalankan semua program kita run Windows Console. Nah, ini program kita jalan.
Lalu coba kita panggil apa yang dihasilkan dengan cara memanggil copy judul program tadi, model GAPS, paste, hapus bahasa function. Oke, enter. Nah, ini yang dihasilkan. Nah, coba lihat yang dihasilkan trend line. Ini nilai trennya dari 2006 Januari sampai 2011 Oktober. Ini untuk tren. Nah, ini estimate data yang dihasilkan oleh model editif klasik sampai Oktober 2011 Oktober. Ini yang kita katakan tadi kalau kita gunakan decompose saja dia hanya akan sampai 2010. Makanya kita gunakan N tadi start dari 2010 bulan 1 sampai N. Dan ini juga dihasilkan data yang dihasilkan model multiplikatif klasik. Dan ini adalah data yang dihasilkan model hot winter. Ingat dalam hot winter nanti kepalanya dihilangkannya. Tahun pertama dia hilang dalam multiplikatif hot winter. Additive hot winter begitu juga tahun pertama dia hilang. Nah ini hasil yang dihasilkan oleh model gabungan. Nah kita perlu memanggil satu-satu. Nilai tren akan kita panggil satu-satu. Juga estimated additive kita panggil juga satu-satu. Kalau hanya berandalkan model gabungan, dia keluarkan semua yang diinginkan. Bagaimana cara memanggil satu-satu? Kita akan lihat cara memanggil satu-satu itu dengan menggunakan bahasa contoh. Nilai trends adalah gabungan dengan menggunakan kurung satu. Karena tadi kita tahu nilai trend itu menggunakan kurung siku satu. Lalu estimated additive dia menggunakan kurung siku 2. Nah, panggil model GAPS dulu karena additive tadi adalah yang kedua dia keluarkan dalam list nih dia. Dalam list yang kedua, maka dia di sini kodenya 2. Sedangkan multiplikatif ini kode 3. Sedangkan multiplikatif hot winter yang keempat karena dalam list dia urutan keempat. Sedangkan additive hot winter dia urutan yang kelima. Maka kita run semuanya. Kita run. Oke. Lalu kita coba model keempat model tadi kira-kira bagaimana kebaikannya. Jadi di sini ada nilai trendsnya, kita munculkan data yang dihasilkan oleh additive, data yang dihasilkan oleh multiplikatif berwarna biru. Nanti data yang dihasilkan hot winter multiplikatif warna merah. Data yang dihasilkan oleh hot winter additive warna hijau. Maka kita coba runkan semuanya. Kita run. Nah ini dia semuanya. Jadi kalau kita lihat warna hitam data sebenarnya itu setiap model hampir baik dalam menghampirinya. Data yang warna hitam itu tenggelam, diimpit oleh beberapa model warna biru multiplikatif klasik, warna abu-abu atau grey additive, merah multiplikatif hot winter, dan hijau additive hot winter. Nah, kalau kita mau pecah gambar grafiknya menjadi satu-satu, artinya data sebenar kita pasangkan dengan additive klasik, terus grafik yang lain nanti data sebenar dengan klasik multiplikatif, dan data sebenar dengan additive hot winter kita gunakan bahasa MF-RAW 2 baris 2 kolom. Artinya data yang sebenar, data TS akan kita kawankan dengan estimasi dengan menggunakan model additive klasik. Lalu data sebenar kita kawankan dengan multiplikatif klasik. Lalu juga data sebenar, data TS kita kawankan dengan multiplikatif hot winter. Lalu data sebenar dan additive hot winter. Kita coba lihat hasilnya. Kita run. Kita lihat run. Oke, kita run semua. Run. Nah, ini additive. Oke. Ini adalah
multiplikatif. Ini adalah multiplikatif hot winter. Ini adalah additive hot winter. Nah, jadi luar biasa apa yang kita perbincangkan pada kesempatan kali ini. Kita lihat bahwa setiap model keempat-empatnya nampak kebaikannya dalam menghampiri data sebenar. Ingat, dalam additive hot winter ataupun additive ataupun multiplikatif hot winter, data tahun pertama dia akan hilang. Oke, nah ini model-model yang kita telah pelajari selama 5 pertemuan dan ternyata bermanfaat dalam membahas suatu riset artikel. Nah, kita akan lihat nilai error. Nah, untuk menentukan yang terbaik, kita lihat nilai errornya, di mana nilai errornya itu kita sesuaikan dulu. Data sebenarnya kita putuskan data 1 sampai 12 minus. Kenapa kita putuskan? Karena tadi additive hot winter hanya mampu untuk 1 tahun yang telah dia putus. Maka perlu data sebenarnya kita putus juga dari 1 sampai 12. Untuk additive klasik juga kita putuskan juga dari 1 sampai 12. Untuk multiplikatif additif juga minus C ini artinya kita putuskan 1 sampai 12 biar datanya seimbang dengan hot winter additif dan hot winter multiplikatif. Jadi kita jalankan semuanya. Oke, kita run. Nah, ini maksimum absolute error. Data sebenar dikurang dengan data yang dihasilkan oleh additif klasik. Ambil nilai absolutnya lalu rata-ratakan. Ini untuk additif klasik. Multiplikatif errornya bagaimana? Data sebenar yang telah kita potong 1 sampai 12 tadi dikurang dengan multiplikatif klasik. Begitu seterusnya. Jadi kita run juga, kita run ini, run. Lalu kita gambarkan bar plotnya. Oke, kita gambarkan bar plot, run. Nah, ini dia. Nah, jadi di model ini nampak bahwa kita bisa lihat di model ini, ternyata yang kita hasilkan adalah yang berwarna hijau, multiplikatif klasik lebih baik ternyata dari model-model yang lain daripada yang merah ini additive hot winter, yang kuning multiplikatif hot winter, yang hitam additive. Ternyata untuk kasus konsumsi elektrik ini yang dari tahun 2006 bulan Januari sampai 2011 Oktober baik dimodelkan dengan menggunakan multiplikatif klasik. Nah, gitu. Jadi luar biasa. Nah, kita juga mau lihat forecastingnya ke depan. Nah, kita lihat forecasting Iran kita. Kita run. Nah, ini dia. Nih. Ini adalah forecasting yang warna merah. Ini ada garis putus-putus pembatas antara data yang dihasilkan dengan model untuk hot winter additive dan data yang sebelah kanan garis putus-putus yang kita lihat ini, itulah yang kita prediksi selama 36 bulan atau 3 tahun. Selagi data warna merah itu di dalam interval yang berwarna biru, maka dikatakan model untuk forecasting 3 tahun ke depan itu sangat baik untuk dilakukan. Oke, saya rasa sangat baik sekali apa yang kita buat pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, bagi rekan-rekan yang belajar di rumah, kita buka secara perlahan-lahan agar dapat dinikmati. Ini data elektrik, data yang berasal dari riset artikel yang kita bedah sebelumnya. Lalu kita beri nama data elektrik tadi, kita ganti nama dengan data gas sebelum time series. Karena kita pahami bahwa kita telah membahas juga kemarin tentang produk gas, gas alam di Brazil, maka kita tidak mau mengganggu program, kita ganti saja nama data elektrik ini dengan data gas BTS. Dan data gas TS dalam time series, kita memerlukan grafik untuk melihat adakah seasonal dan tren dalam data.
Nah, ini model gabungan, keempat-empat model kita gabungkan. Jadi kita lihat, silakan nanti lihat kawan-kawan yang mau belajar, ini kita buka modelnya, ada mencari tren, nilai tren, dan seterusnya. Nah, nilai mungkin tambahannya adalah nilai indeks seasonal ini ada 2 kali kita cari, yaitu maksudnya telah kita sampaikan tadi. Kalau tidak kita tambah dengan yang nilai indeks seasonal yang kedua untuk editif ini, dengan dimulai start hingga end, maka dia hanya akan menampilkan untuk yang penuh 12 bulan saja, yaitu sampai tahun 2010. Tetapi data kita sampai 2011 bulan 10 tidak penuh 12 bulan, maka perlu kita berikan lagi bahasa lain dengan N. Oke, sama. Yang lainnya sama aja. Lalu setelah itu kita list, kita munculkan yang perlu, yang kita perlukan ada nilai tren, ada estimated additive. Estimated additive ini datang dihasilkan model additive klasik. Estimate mul adalah datang dihasilkan oleh multiplicative klasik dan hot winter dan additive hot winter. Nah, ini dia, ini datanya. Oke, kita boleh lihat. Oke, ini kita boleh lihat. Nah, ini adalah untuk keseluruhan model, kita gabungkan menjadi satu grafik. Kadang-kadang kita memerlukan bentuk lain, yaitu kita gambarkan satu-satu editif klasik dengan data sebenarnya, multiplikatif klasik dengan data sebenarnya, whole winter multiplikatif dengan data sebenarnya, editif whole winter dengan data sebenarnya, dengan menggunakan bahasa par emfro 2x2, 2 baris 2 kolom. Oke, saya rasa ini juga untuk mendapatkan nilai error, maksimum absolute error. Ingat, kita putus datanya dulu dari 1 sampai 12 karena kita tahu dalam R untuk editif whole winter dia data awal bulan, dia data awal tahun dihapuskan. Maka untuk menyeimbangkan data sebenar kita putus juga, estimate data yang dihasilkan editif klasik juga kita hapuskan 1 sampai 12. Lalu kita masukkan rumusnya, data sebenar kurang data editif klasik, dapatkan nilai absolut, rata-ratakan, begitu seterusnya. Lalu kita gambar berplot, lalu kita lihat forecasting, bahasa R forecasting itu predict, datanya dalam time series, ingat. Makanya ad hoc ini kita perlukan dalam time series untuk 36 tahun, kalau udah setahun ganti, kalau mau setahun ganti 12 saja. Jadi misalnya mau setahun kita ganti 12 di sini. Kita ganti 12, ini setahun ke depan. Yang di bawah juga kalau mau setahun ke depan kita ganti dengan 12. Oke, kita lihat gambarnya kembali. Setelah kita ganti 12, predict ini, var info, kita run. Nah, ini dia, hanya setahun saja. Ingat, garis putus-putus pembatas dari data yang dihasilkan model. Yang di sebelah kanan itu yang ada grafik biru itu adalah batas atas batas bawah atau interval. Maka di situ nampak forecasting hanya setahun ke depan yang diberikan. Oke guys, ternyata pembelajaran kita di pasca matematika, selain dari pembahasan teori praktikum, kita juga membekali mahasiswa dengan kemampuan untuk melakukan bedah riset artikel. Jadi riset-riset artikel yang terbit kita bahas sesuai dengan keilmuan dan topik yang kita bahas di kelas pada mata kuliah statistik 1. Karena mata kuliah kita statistik 1 tidak berubah time series, tapi hanya analisis data berupa time series. Kita bisa memilih. Tapi kalau mata kuliah time series yang ditampilkan, maka banyak lagi model-model yang lain yang harus kita bahas. Seperti Box Jenkins, ada ARS, ada GARS, dan seterusnya. Oke, saya rasa pembahasan kita pada hari ini cukup baik sekali. Jumpa lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.